Jadi jangan GR lah bahwa Allah akan nolong kita secara ajaib ya. Karena semua keajaiban sebenarnya udah diberikan kepada kita, yaitu dalam bentuk ikhtiar gitu. Jadi betul, saya setuju kalau kita konyol, berserah diri dengan konyol tadi, sebenarnya takabur, GR bahwa Allah akan menolong kita gitu. Halo Inspigors, selamat datang lagi di Samsak Sahur Imsak, masih bareng saya Ayu Kartika Dewi. Jadi Samsak ini adalah kerjasama antara Inspigo, Milenial Islami, dan staf khusus Presiden. Seperti biasa di Samsak-Samsak sebelumnya, dan yang untuk besok-besok juga, kita bakal selalu ditemenin oleh dua Ustadz Irfan yang kece banget. Ada Ustadz Irfan Sarhindi, dan ada Ustadz Irfan Amali. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, apa kabar? Sehat-sehat, kabar baik juga. Kita masih tetap puasa dan kita masih tetap melakukan social distancing. Jadi podcast ini direkam secara online, jadi di 3 kota yang berbeda. Saya di Jakarta, Ustadz Irfan Amali di Bandung, dan Ustadz Irfan Sarhindi di Cianjur. Nah, Ustadz, sekarang saya mau nanya nih soal ikhtiar di masa sulit ini, di masa-masa COVID ini gitu. Kalau kita, karena kan pasti banyak banget hal-hal yang kita ngerasa, aduh kok kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kayaknya banyak banget orang yang kesusahan, banyak banget tenaga medis yang berguguran, orang terus-menerus tertular gitu. Saya pun merasa takut dan deg-degan. Tapi kita di satu sisi kita ngerasa takut, tapi di satu sisi lain kita juga ngerasa helpless, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya mau menanyakan dalam konteksnya ikhtiar nih, Ustaz. Kira-kira gimana sih seharusnya kita menyikapi dan kita bisa membedakan kapan kita harus berikhtiar dan kapan kita harus bertawakal, terutama ketika lagi masa-masa pandemi kayak gini. Mungkin mulai dari Ustadz Sarhindi dulu kali ya? Oh, boleh. Jadi memang kalau dalam Islam itu ada konsep ikhtiar dan tawakal. Secara sederhananya sih yang jadi otoritas manusia itu di ikhtiar, sedangkan otoritas hasil itu ada di Allah, sehingga apapun hasilnya harus kita tawakalkan. Nah, kapan kita ikhtiar dan kapan kita tawakal? Kalau merujuk riwayat-riwayat, sebetulnya yang pertama kali harus dilakukan adalah ikhtiar. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Jadi tawakal itu datang setelah azam, dan azam itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk ikhtiar. Contohnya misalkan dulu ada sahabat Rasul yang bilang ke Rasulullah bahwa, wahai Rasul, saya ini udah tawakal nih, saya bawa unta terus kemudian taruh gitu aja, pasrah, tawakal, gimana Allah aja gitu. Terus Rasul malah marah gitu. Lah, jangan dulu kayak gitu, harusnya untanya diikat dulu sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga keamanan untanya. Baru setelah itu kemudian bertawakal gitu, pasrah, apapun hasilnya itu sesuai dengan ketetapan Allah. Atau riwayat lain juga ada itu, Umar bin Khattab sempat memarahi salah seorang sahabat yang dia kerjaannya sehari-hari diam di masjid berdoa pengen rezeki yang banyak gitu, tapi nggak keluar masjid untuk berusaha gitu. Terus Umar bilang lah, rezekimu nggak akan jatuh dari langit begitu aja, tapi kamu harus mengupayakan gitu. Kayak gitu. Wah, siap. Wah, ini menarik banget, Ustaz. Karena kadang-kadang tuh saya masih aja dengar ada orang yang kayak, udahlah saya nggak apa-apa, tetap beraktivitas aja seperti biasa. Saya tawakal aja lah. Virus kan yang bikin juga Allah gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu seharusnya ya, Ustaz ya? Nggak boleh. Malah kalau kata Cak Nun, sikap kayak gitu itu justru tipis antara tawakal dengan takabur. Jangan-jangan ketika kita bilang bahwa ya udahlah saya nggak takut virus, saya tawakal, jangan-jangan itu justru malah bentuk takabur kita untuk mengoptimalkan ikhtiar kita, mengoptimalkan upaya kita untuk menjaga diri, hifdzun nafs gitu kan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan orang lain dan keselamatan diri kita gitu. Jadi itu mungkin tawakal yang keliru sebetulnya. Siap. Ustadz Irfan Amali, gimana Ustadz menyikapi, membedakan antara ikhtiar dengan tawakal nih? Kalau ikhtiar dan tawakal tadi sudah jelasin. Kalau saya membahas mungkin tawakal dalam arti pasrah setelah berikhtiar dengan sikap jabariyah atau fatalistik ya, fatalisme ya. Nah, jabariyah itu salah satu, dulu ada aliran jabariyah di dalam Islam itu, satu ekstrim yang menganggap bahwa segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah.
di Lauhul Mahfud. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya tidak ada manfaatnya apa-apa karena semua sudah ditakdirkan. Kalau memang saya harus kena virus ya kena virus, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi Karena takdirnya sudah begitu gitu. takdir sudah begitu gitu. Nah, Jabariyahnya memang ada historisnya dan ada alasan teologisnya dari ayat Al-Quran. Tetapi kan ayat Al-Quran tidak bisa dilihat satu sisi saja. Ada ayat-ayat yang lain yang memperlihatkan bahwa misalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah, ini kan ada sisi yang lain antara usaha dan tawakal gitu. Antara pasrahan total dengan tawakal. Dan Islam itu agama wasato di tengah-tengah. Di antara dua itu. Bukan berarti kita terlalu percaya pada usaha sehingga tidak ada rasa untuk menyerahkan pada Allah. Bukan juga terlalu menyerahkan pada Allah, tetapi tidak ada usaha sama sekali. Kalau orang yang Jabariyah ini seolah-olah kita sudah dikasih pelampung, dikasih alat penyelamatan diri, gitu ketika kita tenggelam, tapi kita malah masih menunggu bahwa orang akan ada yang nolong. Kata yang nolong itu, saya udah kasih itu pelampung, nggak mau saya tolong. Jadi dia tenggelam menunggu pertolongan sesuatu. Menunggu mukjizat gitu. Padahal sebenarnya semua alat untuk menolong diri sendiri sudah ada. Iya. Kita udah dikasih otak, dikasih tenaga, kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Keterlaluan kalau kita masih bilang ke Allah, tolong Allah gitu. Kata Allah itu kan udah kamu dari kasih pertolongannya. Gitu. Nah ini makanya ada sebuah kecenderungan neo-jabarisme katanya. Neo-jabariyah ini. Jadi neo-fatalisme ya, neo-fatalistik ini. Nah ini makanya belajar agama itu harus komplit. Jadi kalau tauhid dianggap berpasrah diri pada Tuhan secara total, iya betul, tapi ada makna penyeimbang di situ gitu. Jadi tidak ada ikhtiar sebelum upaya yang total. Kalau mau total-totalan, siapa yang lebih total, kita apa Rasulullah ya? Pasti kan lebih total Rasulullah kalau akidahnya. Tapi kenapa Rasulullah masih berusaha bersusah payah menyiapkan diri untuk hijrah? Kalau Rasulullah itu Allah lah pasti menyelamatkan gitu. Tapi Rasulullah sebelum hijrah menyiapkan siapa yang akan tidur di kasurnya, minta Ali ya. Kemudian siapa yang akan menjadi guide perjalanan, kemudian yang menghapus jejak biar tidak ada yang mengejar, siapa yang akan mengirimkan makanan, itu semua diatur oleh Rasulullah gitu. Semua ikhtiarnya total. Coba kalau cara berpikirnya gimana nanti aja, pasti jalanin aja dulu gitu. Pasti aman kan, saya Rasulullah gitu, yang ngejar nggak akan bisa ngejar lah gitu. Kan enggak, itu Rasulullah aja kayak gitu. Jadi jangan GR lah bahwa Allah akan nolong kita secara ajaib ya. Karena semua keajaiban sebenarnya udah diberikan kepada kita, yaitu dalam bentuk ikhtiar gitu. Jadi betul, saya setuju kalau kita konyol, berserah diri dengan konyol tadi, sebetulnya takabur, GR bahwa Allah akan menolong kita gitu. Padahal kata Allah, kamu udah ditolong. Iya. Dan kalau misalnya kayak kita merujuk ke Stephen Covey gitu ya, Seven Habits of Highly Effective People, itu kan ada circle of control, circle of concern, sama ada circle of influence gitu. Jadi circle of influence itu ada sesuatu yang bisa kita kontrol, bisa kita influence, dan itu barangkali itu adalah lingkaran ikhtiar kita. Kemudian juga ada berarti hal-hal yang di luar itu kita harus tawakal gitu. Nah, yang saya tanya juga pernah ditanya tuh. Jadi kita ini bebas bertindak atau semuanya diserahkan pada Allah? Kemudian Ali bin Abi Thalib itu bilang ke orang yang bertanya, coba angkat kaki kanan kamu. Ya, diangkat kaki kanan. Nah, kamu kan bisa ngangkat, bisa enggak kan? Gimana kita? Sekarang setelah kaki kanan di atas, coba angkat kaki kiri. Nggak bisa kan? Nah, mengangkat kaki kanan adalah free will, tetapi yang mengangkat kaki kiri nggak mungkin. Itu udah takdirnya, kita ada gravitasi gitu. Nah, jadi antara dua itu jadi sebetulnya keseimbangan tadi, circle of influence, yang sesuatu yang bisa kita usahakan, circle of concern yang kita memang harus terima, dan mungkin kita perkecil ya dengan influence tadi. Siap. Kalau gitu pesan-pesan nih Stad buat para inspigoers, kira-kira
kita harus melakukan ikhtiar apa aja sih supaya melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi keluarga kita dan orang-orang yang terdekat sama kita dari corona. Apa aja tuh, Ustaz? Mulai dari Ustaz Amali dulu deh. Ya, tadi saya lupa sebetulnya ikhtiar itu apa ya? Ikhtiar itu dalam bahasa Arab dari kata khiyar. Khiyar itu artinya memilih. Jadi kita selalu punya pilihan. Makanya kalau kita minta pilihan sama Allah, ada sholat istikharah kan, meminta pilihan. Jadi ketika Umar bin Khattab diprotes, kenapa Umar nggak mau masuk ke daerah pandemi gitu? Kamu tidak menerima takdir Allah. Saya memilih takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain gitu. Dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain. Jadi kita sebenarnya bisa memilih gitu. Ikhtiar itu adalah kemampuan kita untuk memilih gitu. Nah, kita bisa milih untuk kena virus, bisa milih enggak gitu. Dan gimana pilihan-pilihan kita ambil ya, kita harus nanya pada orang yang tahu bahwa virus ini ternyata bisa terinfeksi lewat tangan, kemudian mulut, hidung dan lain-lain. Nah, pilihan-pilihan kita itu mau cuci tangan atau enggak, mau nutup ini atau enggak gitu. Nah, pilihan-pilihan itu menurut saya udah jelas. Pilihannya adalah tinggal di rumah, kemudian pastikan selalu cuci tangan, kemudian pastikan isolasi jika ada gejala-gejala ini. Itu pilihan-pilihan gitu. Masalahnya kita itu bisa memilih kalau kita tahu pilihan-pilihan itu. Jadi inti ikhtiar itu sebetulnya memilih saja. Kalau kita tahu pilihannya, maka kita akan memilih pilihan yang benar, kayak multiple choice lah. Tapi kalau kita nggak ngerti pilihannya, ya kita asal aja kan. Makanya orang-orang nekat itu biasanya milihnya pakai ngitung kancing. Siap. Ustaz Sarhindi, ada pesan-pesan ikhtiar apa nih yang harus kita lakukan dalam masa pandemi kayak gini? Paling menambahkan aja dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Amali, bahwa ya dengan situasi pandemi seperti sekarang, berarti kan upaya kita berikhtiar memilih pilihan yang itu memang disarankan dan dianjurkan oleh orang-orang yang kompeten mengenai pandemi ini dan memiliki otoritas seperti pemerintah dan tenaga medis dan pihak kesehatan gitu. Nah, kata mereka kita harus melakukan social distancing, kemudian meningkatkan imunitas tubuh dengan minum multivitamin misalkan, kemudian berolahraga, makan yang benar, istirahat yang cukup misalkan kan, kayak kata Mbak juga kan tidur 8 jam sehari gitu kan. Iya, betul. Itu juga penting. Terus bentuk ikhtiar lainnya adalah berusaha untuk tetap gembira biar tidak distres dan sehingga imunitasnya turun. Terus paling yang terakhir adalah kalau bagi saya sih mengoptimalkan juga doa, karena saya selalu menganggap bahwa doa itu adalah bagian dari ikhtiar kita juga demi sesuatu yang kita harapkan. Dan terkait doa ini banyak sekali doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama, baik doa yang sifatnya untuk diri pribadi maupun yang untuk secara keseluruhan. Karena kalau kata hadis, doa itu adalah senjatanya orang muslim, dan doa bisa dalam tanda kutip mengubah takdir dalam hal mengoptimalkan ikhtiar kita. Itu sih. Siap. Wah, terima kasih banget Ustadz Irfan atas pencerahannya. Inspirers, kita udah harus makin jelas nih bahwa ikhtiar itu bukan berarti kita nggak menerima takdir, karena ikhtiar itu adalah kita sebenarnya sedang memilih antara takdir yang satu dengan takdir yang lain, karena kita sebenarnya punya kebebasan, kita punya free will, dan manusia selalu sampai batas-batas tertentu kita bisa memilih. Dan tentu saja saya sangat menyarankan banget buat Inspirers untuk memilih ikhtiar-ikhtiar yang agar bisa melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita dari corona. Nah, itu aja Samsak kita hari ini. Semoga sahurnya enak dan semoga puasa hari ini lancar. Sampai ketemu lagi di Samsak besok, masih bareng saya Ayu dan masih akan ditemenin oleh Ustadz Irfan. Dadah.